Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semua? Semoga Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Ibu Riri Afriani pada mata pelajaran prakarya dari SMP Negeri 25 Padang. Pada video kali ini kita akan membahas teknik pengolahan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami teknik-teknik cara pembuatan dan pengolahan bahan pangan menjadi makanan dan minuman. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah, melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan teknik pengolahan pangan. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan persiapan peralatan pengolahan pangan. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik mampu menguraikan tahapan perencanaan pengolahan pangan. Nah, pada minggu sebelumnya, Ananda Ibu kelas 7 telah mempelajari tentang bahan pangan, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan Ananda Ibu kelas 8 telah mempelajari tentang serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Setelah kita mengetahui bahan pangan tersebut, langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Untuk itu, Ibu minta terlebih dahulu Ananda Ibu perhatikan video berikut. Ya, jadi kita bakal makan udang goreng tepung. Nah, tapi karena kita tidak tahu masak, bagaimana kalau bahannya langsung dikasih masuk. Ada udang, terigu, minyak. Nih, masuk udang. Nah, setelah Ananda perhatikan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua bahan pangan itu dapat dimakan secara langsung atau mentah. Untuk dapat memakannya, kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita pelajari apa saja macam-macam teknik pengolahan yang ada. Teknik pengolahan makanan. Pengolahan makanan ialah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Adapun teknik yang pertama ialah teknik pengolahan pangan panas basah. Ialah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bantuan cairan untuk mematangkannya. Adapun macam-macam dari teknik pengolahan pangan panas basah antara lain yang pertama, teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Adapun caranya yaitu, bahan makanan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi air, baik air dingin maupun air panas. Teknik selanjutnya yaitu teknik merebus menutup bahan pangan. Ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat Celcius sampai dengan 96 derajat Celcius. Pada teknik ini biasanya bahan makanan yang diolah adalah sayuran dan buah. Selanjutnya, teknik merebus dengan sedikit cairan. Ialah teknik pengolahan pangan dengan merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan makanan yang direbus, dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan. Nah, Ananda Ibu dapat lihat, ini adalah contoh makanan yang dimasak dengan menggunakan teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik selanjutnya yaitu teknik menyetup atau menggulai. Teknik menggulai ialah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan tidak terlalu banyak dengan api yang sedang, agar aroma dari masakan keluar dengan sempurna. Biasanya memasak dengan teknik ini ada cara tersendiri, yaitu dengan cara hati-hati pada saat mengaduknya, agar bahan makanan tidak hancur. Yang kelima, teknik mengukus.
Teknik mengukus ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu. Pada teknik ini, nilai gizi yang terkandung pada makanan tidak banyak yang terbuang, karena bahan makanan tidak bersentuhan langsung dengan cairan. Yang selanjutnya, teknik mendidih adalah teknik memasak atau mengolah bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Pada teknik ini, biasanya bahan makanan diolah untuk mendapatkan ekstrak kaldu dari bahan makanan tersebut. Berikut adalah contoh pengolahan dengan teknik mendidih dapat Ananda lihat. Yang selanjutnya, teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Teknik ini digunakan biasanya untuk membuat nasi tim dan melelehkan coklat. Teknik yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering. Ialah mengolah bahan makanan tanpa bantuan cairan untuk mematangkannya. Adapun macam-macamnya, yang pertama ialah teknik menggoreng dengan minyak yang banyak. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Pada teknik ini biasanya bahan pangan yang dipakai ialah seperti sayuran, buah, daging, ikan, dan unggas. Teknik ini dapat merubah tekstur, rasa, dan warna. Berikut adalah contoh dari teknik menggoreng dengan minyak banyak. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng dengan dilakukan dengan cepat dan minyak goreng yang sedikit pada wajan yang datar. Pada teknik ini biasanya bahan makanan tidak terlalu banyak dibolak atau dibalik. Yang ketiga, teknik menumis. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis dan dikerjakan dalam waktu yang cepat atau sebentar. Teknik ini biasanya digunakan untuk memasak sayuran yang hanya perlu dipotong-potong dan dimasak dengan waktu yang sebentar. Yang keempat, teknik memanggang. Teknik memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Adapun teknik memanggang yang pertama ialah teknik memanggang kering. Teknik memanggang kering ialah ketika kita memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Pengolahan seperti ini biasanya dilakukan oleh industri pastry atau pembuatan roti. Teknik memanggang selanjutnya yaitu memanggang dalam oven untuk menambah kelembaban. Ialah ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air. Berikut adalah contoh foto dari memanggang dalam oven menambah kelembaban. Yang selanjutnya, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua buah wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan, sedangkan wadah yang kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua, sehingga panas yang sampai pada bahan makanan lebih lambat. Tujuan dari pengolahan teknik ini ialah agar bahan makanan yang diperoleh tidak terlalu matang. Selanjutnya, teknik membakar. Adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar, yang diletakkan di atas perapian langsung. Ananda tentu tahu apa saja bahan makanan yang dimasak dengan teknik membakar. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Adapun teknik pengolahan pangan lainnya, yang pertama yaitu menghaluskan. Membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan,
maupun dengan cara diulek. Contohnya seperti menghaluskan buah menjadi jus, dihaluskan dengan cara di blender. Sedangkan untuk dapat memakan cabai, kita dapat menghaluskannya dengan cara diulek. Ataupun untuk dapat memakan keju, kita tidak bisa memakannya secara batangan. Harus dihaluskan dulu dengan cara diparut. Yang kedua, mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Ananda pasti tahu makanan apa saja yang dilakukan dengan pengolahan mencampur. Ya, contohnya adalah makanan urap dan salad. Yang ketiga, menyaring atau memeras, adalah membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat ataupun kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Di sini dapat Ananda lihat, bahan makanan yang dapat diolah dengan cara disaring adalah pada proses pembuatan santan dan proses pembuatan susu kedelai. Selanjutnya, makanan yang tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya, buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Ya, Ananda dapat lihat, buah adalah makanan yang dapat dimakan tanpa dimasak. Begitupun sayuran, dapat diolah menjadi salad dan langsung dimakan. Nah, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Untuk dapat mengetahui apakah Ananda Ibu paham dengan materi tadi, maka Ibu akan memberikan tugas pada Ananda. Silahkan Ananda kerjakan tugas berikut. Nah, jika Ananda sudah mencatatnya, maka sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.